Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Akbar Sdika. Saya tinggal di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Saat ini saya merupakan lulusan sarjana sains data. Oke, terkait sains data, yaitu merupakan seorang data scientist. Data saat ini di perusahaan itu sedang marak-maraknya atau sedang menjadi hot topic. Kenapa? Karena seorang data scientist itu pasti akan mengolah sebuah data. Data tersebut itu banyak sekali tidak terstruktur maupun bertumpuk yang menyebabkan menjadi big data. Nah, hal tersebut jika tidak ditangani atau dikelola itu akan sia-sia atau tidak akan memberikan informasi. Nah, seorang data scientist inilah yang melakukan pengelolaan seperti data warehouse, itu mengcleaning, membuilding model, serta mencari hyperparameter dari beberapa model yang diberikan. Nah, untuk mendapatkan hasil visualisasi yang akan kaya dari informasi. Nah, selain saya studi di kuliah, saya itu juga melakukan beberapa ikut magang. Yang pertama itu saya mengikuti Bank Sentral Indonesia, yaitu BI di Provinsi Lampung. Beberapa job desk yang saya lakukan itu di divisi statistik, seperti mengelola data arsip, melakukan web scraping terhadap 100 destinasi wisata, menjadi seorang notulensi, dan juga beberapa proyek yang diberikan oleh pegawainya. Nah, kemudian saya juga aktif dalam berorganisasi, ya saya mengikuti Himpunan Mahasiswa Sains Data sebagai ketua divisi dari divisi keharmonisasian. Oke, alasan dan motivasi saya dalam mengikuti magang di Knaker perusahaan Telkom adalah untuk mengembangkan hard skill dan soft skill saya di bidang ilmu data scientist. Kegiatan saya saat ini itu melakukan beberapa project, seperti ada beberapa project yang berjalan maupun project yang telah saya lakukan dalam 3 tahun ke belakang. Pertama adalah melakukan data visualization, recommender system, series analysis, big data analytic, deep learning, bioinformatik, dan data mining. Dari beberapa proyek yang telah saya lakukan, di sini saya akan memberikan highlight atau penjelasan sedikit terkait proyek. Yang pertama adalah recommender system, di mana di sini saya melakukan atau mengolah data film itu menggunakan graph neural network untuk mendapatkan sistem rekomendasi yang baik. Nah, di mana saya menggunakan sistem collaborative filtering. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan sedikit. Saat ini di beberapa aplikasi seperti smartphone ataupun elektronik lainnya memiliki aplikasi-aplikasi seperti media sosial maupun e-commerce. Kita ambil contoh untuk aplikasi media sosial seperti TikTok. Nah, di mana TikTok ini terdapat beberapa pengguna itu yang akan direkomendasikan berdasarkan kemiripan konten dari pengguna lainnya maupun berdasarkan like atau berdasarkan dengan jenis konten pengguna yang sama atau yang diikuti. Nah, kita ambil contoh lain seperti misalnya website, misalnya terdapat Netflix ataupun IMDb yang akan memberikan rekomendasi berdasarkan film yang kita sukai atau yang kita tonton. Nah, hal inilah yang saya kelola dari data IMDb, itu merupakan data mentah itu untuk mendapatkan hasil output yang merekomendasikan hasil yang lebih baik. Project saya kedua adalah data visualisasi, di mana saya melakukan dashboard kasus korupsi dunia menggunakan Google Lookers. Nah, di mana di sini terdapat data dari 2003 sampai 2021. Nah, dari data tersebut saya lakukan visualisasi, itu menghasilkan dari rentang 0 sampai 555,2 juta kasus korupsi, ditandai dengan warna putih sampai warna merah, dimana untuk warna merah itu merupakan daerah yang memang memiliki banyak kasus korupsi, yaitu untuk pada total yaitu adalah Amerika sebanyak 152,9 juta. Nah, kalau kita lihat per tahunnya, untuk tahun terakhir itu Amerika tetap paling tinggi di 2021 sebanyak 57, sekian. Kemudian di kedua itu ada Kolombia, kemudian Sweden, Jerman, dan Italia. Oke, mungkin dari beberapa project yang saya gunakan itu tidak terlepas dari tools yang saya gunakan. Tools yang saya gunakan dalam mengerjakan beberapa project saya ini atau yang telah saya kuasai itu ada beberapa, seperti Python, dimana bisa saya rentangkan itu saya dalam memakai Python itu seperti di Google Scholar, Visual Studio Code itu sebesar atau pemahaman saya itu sebesar 8. Misal untuk RStudio juga 8, Google Looker dan ataupun Tableau itu sebanyak 8. Di Beaver itu sebanyak 7, Filmora
Itu saya juga suka mengedit, itu saya kasih rentang 8, JavaScript itu saya kasih rentang 6, QGIS untuk memvisualisasikan data geospasial itu sebesar 8, untuk bahasa PHP, MySQL, PySpark itu saya kurang menguasai sehingga rentangnya itu 6. Dan terakhir itu saya juga sering mengedit foto yaitu menggunakan Adobe Photoshop, yang dimana rentangnya sendiri saya untuk pemahaman atau skill saya itu sebesar 8. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.